Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita selalu sehat ya. Ya anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Dan hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum itu Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Jangan sampai imun tubuh kita berkurang. Jaga diri kita karena sehat itu mahal ya. Baik, kita mulai saja. Silakan buka buku kalian. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, anak-anak, hari ini kita ke pembelajaran 3 ya. Langsung saja. Mari membaca. Perhatikan baik-baik. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Kita lihat berikut adalah ada sebuah narasi percakapan. Kita perhatikan sama-sama. Alan senang sekali karena pada hari Minggu pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Paman, halo Alan. Alan menjawab, halo paman, apa kabar? Paman, baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Alan, baik paman, saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Paman, ya betul Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan. Alan, wah, asik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang? Paman, kami sedang bersiap untuk makan siang Alan. Alan, wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam yang lalu paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Lalu paman berkata, hahaha. Iya Alan, sama, kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang. Lalu Alan berkata lagi, wah iya saya lupa paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Paman, baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik paman, sampai ketemu. Nah, di sini kita lihat percakapan antara Alan dan pamannya, di mana Alan tinggal di Jakarta sedangkan pamannya tinggal di Singapura. Ternyata dari percakapan ini kita tahu bahwa antara Jakarta dan Singapura itu berbeda waktu selama 1 jam. Kenapa hal itu terjadi? Karena di peta kita bisa lihat Singapura itu masuk waktu Indonesia Tengah pada saat pada waktu di Indonesia, karena Singapura itu berdekatan dengan Kalimantan, maka masuk ke Indonesia Tengah, maka selisihnya 1 jam ya. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Nah, di sini kita lihat. Perhatikan peta di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini peta Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini terdapat 11 ya. 11 negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
negara, termasuk Timor Leste yang merupakan pecahan dari negara Indonesia. Sedangkan Singapura sendiri berdekatan lokasinya dengan Kalimantan, maka dia masuk ke Indonesia Tengah, ya. Nah, sedangkan ini Indonesia Timur, Jakarta masuk ke wilayah Indonesia bagian barat. Maka selisih waktunya antara Indonesia dan Singapura tadi satu jam. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Negara tetangga ini adalah negara yang berdekatan dengan Indonesia. Seperti kita punya rumah di rumah, ya. Ada tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita baca lagi. Cermati teks berjudul kawasan Asia Tenggara berikut ini. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Pertama, bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. Yang kedua, sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ya, ini tugas pertama buat kalian, ya. Nah, ini tugas pertama, buat dulu seperti ini, ya. Baru ini namanya peta pikiran, ya. Peta pikiran nanti bisa diisi di sini. Kira-kira perkiraan informasi penting yang akan kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kita baca. Bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat Celcius lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Nah, kalau disebut dengan daerah tropis berarti terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, ya. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara sendiri juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik yang diakibatkan oleh gunung meletus atau gunung Merapi, ya. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ya, namanya Sungai Mekong. Baik, setelah membaca tadi, ingat ada tugas tadi. Hal-hal penting apa yang sudah kalian bisa tuliskan, ya? Dan nama sungai apa yang penting di sana, terus letaknya di mana, itu yang hal-hal penting di dalamnya. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara, identifikasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang ada di Asia Tenggara tadi ada berapa? Ada 11. Apa saja? Nah, ada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, dan Timor Leste, ya. Nah, itulah nama negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan
bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kami tuliskan. Oke? Dan dituliskan di dalam ini ya. Ini kawasan Asia Tenggara, ini kan yang sebelum kamu membaca, dan ini setelah kamu membaca. Kira-kira apa selisih isi dari cerita tadi ya. Oke, kita lanjut. Mari mengamati. Ayo kita cari informasi tentang keadaan alam Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Ya, jadi sangat lumayan dingin ya, karena suhu tubuh manusia aja berukuran 36 derajat Celcius. Jadi di sana termasuk sangat dingin ya. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter di atas permukaan laut. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula Taman Botani ya yang terkenal, yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke sana melihat taman-taman yang ada di Singapura. Luar biasa ya. Nah, inilah peta dari negara Singapura ya. Kecil saja, tidak terlalu besar, tetapi penduduknya sangat sangat sejahtera di sana ya. Adapun informasi lain tentang negara Singapura, yaitu ibu kota negara tersebut dinamakan Singapura ya. Luasnya 622 km persegi. Kelompok etnis ini suku ya. Yang terbesar adalah Tionghoa, kemudian Melayu dan India. Ya, jadi di sana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu larinya ke Melayu. Nah, kalau ketemu orang Melayu tentu mereka bisa berbahasa Indonesia ya. Tapi lebih banyak lagi bahasa Tionghoa ya. Nah, dan bahasa yang digunakan di sana umumnya adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Nah, umumnya kalau kita sebagai wisatawan itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau memang tidak bisa, di sana juga terdapat orang-orang Melayu, jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, mereka juga paham. Ya, agama di sana dominan itu adalah agama Tao terbesar ya. Kemudian agama Buddha, lalu agama Islam dan agama Kristen. Lagu kebangsaan ini adalah Majulah Singapura, dan ini lucunya diciptakan oleh orang Indonesia dulunya. Majulah Singapura ya, bisa kalian share di internet siapa pencipta lagu Majulah Singapura ya. Itu insyaallah di situ ditemukan orang Indonesia yang menciptakan. Pemerintahan republik sama seperti Indonesia, kepala negaranya adalah presiden, kemudian kepala pemerintahan perdana menteri. Nah, itu bedanya dengan Indonesia. Di sana ada kepala negara, ada juga kepala pemerintahan. Nah, kalau di Indonesia kepala negaranya ya presiden, kepala pemerintahan ya presiden ya. Mata uangnya adalah dolar Singapura ya. Kita lanjut. Mari berkreasi.
Dari informasi yang kamu peroleh, ditemukan fakta-fakta menarik tentang Singapura. Garis bawahi kata-kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Olah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Dalam kartu informasi tersebut, sajikan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Cukup kalian pelajari ya. Baik, ini ada kartu ya di sini. Kartunya ini bukan tugas buat kalian. Nah, di sini kita bahas bersama saja ya. Kondisi alam Singapura itu seperti apa? Nah, tadi sudah diceritakan sebelumnya ya. Kondisi alam Singapura yang pertama, Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km. Merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya merupakan dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata itu adalah 26 derajat Celcius. Nah, itu kondisi alam yang ada di Singapura. Suhunya sangat rendah dibandingkan di Indonesia. Fakta menarik tentang negara-negara Singapura. Apa saja faktanya? Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil ya. Kemudian Singapura ini juga termasuk negara yang sistem dua kepemimpinan. Yang pertama kepemerintahan ya, yang kedua pimpinannya itu adalah presiden ya. Oke, kita lanjut. Mari mencoba. Paman Alan menceritakan keadaan negara di Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintahan Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Nah, ini cukup bisa kita ketahui bahwa Singapura itu adalah salah satu negara terbersih di dunia. Kalau di Indonesia ada provinsi terbersih, apa itu? Yaitu provinsi Jawa Tengah ya, terutama di daerah Jogja itu adalah provinsi terbersih. Nah, kalau di dunia ada kota terbersih, negara terbersih yaitu Singapura. Itu sebagai tambahan ilmu buat kita ya. Bacalah informasi singkat di bawah ini. Kita lihat di sini ada informasi tentang negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Nah, coba kita perhatikan di Singapura. Untuk toilet yang kotor saja akan diberi sanksi. Maka jangan sampai di tempat kita tidak membersihkan lingkungan, terutama di lingkungan rumah. Salah satunya toilet, habis kencing nanti ndak disiram, habis BAB nanti ndak disiram, ya. Nah, seperti itu kita harus menjaga kebersihan seperti orang-orang yang ada di Singapura, ya. Kita lanjut. Dari informasi yang kamu dapat tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskanlah hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Ya. Kemudian, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura?
Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Kalau iya, apa alasannya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Oke, ini tugas kedua untuk hari ini. Ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warga dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin ataupun status sosial. Dan kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar seperti lingkungan masyarakat. Nah, apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Nah, lihat, bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Nah, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Ya, banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, ya. Kita lanjut, mari berkreasi. Buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajiban. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumah. Ya, nah, contoh seperti di bawah. Aksi kecilku untuk lingkungan rumah. Bumiku, rumahku. Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup sekian yang kita pelajari. Ada 2 tugas tadi, silakan nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, dipoto, kirim ke Bapak, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.